datang dari Kutai Timur akan kami tayangkan dalam liputan khas kali ini yang diproduksi tim Kaltim TV bersama saya, Rosmi Rahma. Liputan khas kali ini kami sajikan mengenai bagaimana Nancy Uli Pak Pahan melewati masa-masa perjuangannya dalam menghadapi virus corona yang dialaminya. Apakah ia mampu atau tidak? Lalu hal apa saja yang ia hadapi selama terinfeksi virus corona? Berikut informasinya. Sempat syok, Nancy Uli Pak Pahan melewati masa-masa yang membuat mencekam karena divonis terinfeksi virus corona. Virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok dan belum ada obatnya itu masuk ke tubuhnya setelah dia mengikuti acara sidang sinode tahunan di Bogor. Pulang ke Sangatta, Kutai Timur, pendeta perempuan ini mulai merasakan ada sakit demam, mual-mual sehingga berobat ke rumah sakit. Sampai akhirnya dia dinyatakan positif mengidap COVID-19 dan dirawat dalam ruang isolasi di RS Taman Husada Bontang. Nancy sekarang sudah dinyatakan sembuh. Perjuangan hidupnya saat berada dalam perawatan diutarakannya saat jumpa pers dengan wartawan. Bupati Kutai Timur Ismunandar meminta kepada sang pendeta bisa berbagi cerita. Tujuannya untuk menjadi motivasi kepada pasien-pasien positif bahwa COVID-19 bisa ditaklukkan. Sekaligus juga motivasi kepada para medis yang berada di garis depan penyembuhan pasien positif. Kerja mulia yang dilakukan para medis menyelamatkan nyawa manusia seperti dirinya. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Nancy merasakan ketakutan akan penyakit yang dideritanya tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam dirinya. Apakah bisa sembuh atau bahkan lebih parah? Dan jika sembuh pun, apakah orang sekitarnya, keluarganya, handai tolan, serta orang terdekat bisa menerima keberadaannya? Berikut penuturan Nancy Uli Pak Pahan yang direkam oleh bagian Humas Pemkab Kutai Timur. Walaupun di ruang isolasi, sering melihat medsos dan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus rantai COVID-19. Dan kita harus dukung usaha pemerintah. Dan yang kedua, terima kasih untuk Rumah Sakit Cahaya, juga Dinas Kesehatan yang terus dari kemarin yang ikut ubek-ubek tanya gimana ya, ikut repot. Dan bahkan Rumah Sakit Cahaya sempat saya merasa sedih karena sempat lockdown 14 hari, dan itu bagi saya tekanan yang luar biasa karena saya, tapi justru mereka yang menguatkan, bukan sama ibu yang sudah begini katanya gitu, malah ini jangan yang terbaik. Dan itu yang bikin saya tenang. Dan mudah-mudahan saya aja deh yang positif, biar yang perawat di sana nggak usah ada yang seperti kita semua juga nggak ada yang positif lagi. Kabar bahwa saya positif corona adalah kecewa. Saya hanya mau menjalankan tugas, tapi kok saya dapat musibah. Saya kecewa, dan saya melakukan yang baik, kok saya dapat yang ada perasaan kecewa gitu ya. Jadi rasa kecewa itu sangat membuat saya ini. Tambah lagi, minta maaf, sudah beredar video saya
waktu mau naik ke ambulan. Bahkan tersebar juga nama-nama orang yang menjadi ODP. Itu saya baca dan saya semakin tertekan. Saya merasa seperti momok yang harus dijauhi. Saya merasa sendiri. Itu yang saya rasakan pertama kali ya. Tapi jemaat juga berusaha menangkis banyak stigma negatif dari luar. Tapi ya itu tadi, karena iman saya katakan belajar mengampuni dan melupakan itu bikin kita tenang. Fisik yang saya alami adalah ya pasti karena saya mengalami pneumonia, saya sesak jadi napas saya gitu. Kalau gejala awal sih demam sempat di rumah sakit Cahaya, terus saya diare tapi sembuh, kemudian batuk-batuk tapi tidak ada dahaknya, kering sampai capek kita batuk gitu ya. Sesudah itu mungkin rumah sakit Cahaya merasa ini kayaknya seperti mirip-mirip COVID-19, langsung diambil foto paru-paru. Nah ada ya di situ terlihat putih-putih, katanya bercak, saya tidak tahu, hanya dokter yang tahu. Lalu saya dirujuk ke Bontang. Itulah yang, dan karena saya hipertensi, tensi saya waktu di rumah sakit Cahaya itu sempat 75/50. Itu yang bikin saya semakin drop gitu. Lalu saya dirujuk ke Bontang, sampai di Bontang, ini di ruang isolasi. Ini kan lanjut lagi ke isolasi ya. Saya langsung dipasang oksigen semalaman karena kadar oksigennya 80 aja dong, ya harus di atas 90. Nah lalu di sana ruang isolasi itu memang tertutup untuk siapapun. Jadi ini ruang perawat, terus kamar mandi, ini kamar kita, ruang isolasi kita, dan ini tertutup 2 pintu. Jadi ketika teman-teman antar keperluan saya, mereka tidak boleh masuk ke dalam. Jadi kasih perawat semua, perawat yang bawa masuk. Karena APD ini mahal ya, jadi mereka cuma bisa 3 kali masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi masuknya dari ruang perawat itu ke kamar mandi, baru masuk ke kita. Jadi ketika mereka keluar lagi ke kamar mandi, buka baju semua di situ, mandi di situ, baru bisa keluar bersih ke ruang perawat. Jadi ketika mereka keluar sudah aman. Itu yang mereka lakukan 3 kali. Jadi tenaga kebersihan sekali dan tenaga medis 2 kali gitu. Kita juga bicara dengan dokter hanya dari ini kaca aja, ruang perawat itu ada kacanya, jadi kita bisa berdialog dengan dokter. Jadi betul-betul tertutup, kita tidak bisa kemana-mana, ya di situ aja. Bahkan sempat waktu kami mengeluarkan pakaian dok, itu didisinfektan dulu baru boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi nggak boleh sembarangan, ada ininya sendiri. Yang paling banyak pertama vitamin. Vitamin kurkuma, zinc, vitamin C 400 mg, terus sama apa lagi ya? B-kompleks. Lalu saya dapat 7 paket. 7 paket itu saya mendapatkan suntikan antibiotik 750 ya, dan itu setiap hari. Dan itu sakit sekali. Selama 7 hari saya mendapatkan itu. Sesudah itu selesai, hanya vitamin saja supaya meningkatkan daya tahan tubuh saya. Bangun pagi ibadah, habis ibadah saya olahraga. Habis olahraga, karena memang kabelnya masih nyangkut tali infus, saya disuruh jalan-jalan. Tapi kalau saya jalan-jalan kan saya kependek, jadi kan begini ini masih naik darah di sini. Jadi aduh dok, kalau saya jalan-jalan ini naik darahnya. Akhirnya saya cari alternatif yoga di tempat tidur. Yang penting bisa olahraga, karena triglyceride saya agak tinggi tuh. Lalu habis olahraga ya saya ibadah lagi. Ya jadi lebih banyak ke arah itu untuk menenangkan
supaya imun saya tetap baik. Biasa saya jadi guru anak, video call. Jadi saya jadi guru buat anak ngerjain tugas di rumah, kami video call gitu. Lalu juga video call dengan teman-teman lain, sehingga kita terus disupport. Kita tahu bahwa kita nggak sendiri, kita disupport terus dari teman-teman, orang tua. Jadi memang perlu sekali HP itu jadi bikin kita tenang. Jadi mengurangi juga untuk melihat medsos. Jadi lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang memberi efek positif sama saya. Yang pasti saya karantina lagi 14 hari sesudah ini. Saya tidak boleh kemana-mana. Ya kalau perlu aja baru pergi, tapi tidak boleh harus karantina 14 hari. Harus disiplin. Terus saya belum memikirkan kerjaan, Mbak. Karena saya pikir juga kita libur semua kok. Jadi kita manfaatkan waktu ini betul-betul untuk meningkatkan imun. Tapi meningkatkan imun bukan hanya dengan obat-obatan, itu tadi dengan mendekat kepada Tuhan itu bikin ketenangan yang luar biasa. Jadi bikin kita tetap bahagia walaupun sebenarnya nggak ada alasan untuk bahagia di saat-saat seperti ini. Jadi untuk ke depan deh, saya belum berpikir banyak mau melakukan apa-apa. Yang penting sekarang saya menjaga diri saya dulu, karena itu yang ya hasil pertemuan saya dengan Tuhan selalu ingatkan saya, bagaimana kamu bisa merawat orang lain kalau kamu tidak bisa merawat diri sendiri. Itu jadi pelajaran penting yang saya dapat. Makanya untuk saat ini 14 hari ini saya akan merawat diri saya sendiri dulu. Nanti kalau ngurusin jemaat, nantilah kita pikirkan berikutnya. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Selama di karantina sebagai pasien positif, Pendeta Nancy Uli Pakpahan mengaku banyak membaca hal-hal positif, termasuk dari ahli virus corona yang berasal dari Mesir, ahli Muhammad Zaki. Dia telah melewati masa-masa menyedihkan itu. Kini gilirannya dia berbagi tips bagaimana pasien-pasien positif tidak terlalu cemas, karena kecemasan itu justru berbahaya bagi kesehatan. Karena saya ketika di ruang isolasi seminggu pertama Pak, emosinya turun naik, imannya juga turun naik Pak. Karena apa? Ketika saya lihat medsos, saya turun lagi, drop lagi. Terus ketika saya tutup medsos, saya lihat sinetron, saya naik lagi gitu ya, saya berdoa naik lagi. Jadi berpengaruh sekali itu terhadap imun kita, ketenangan, jangan panik. Ini bisa sembuh kok, bukan penyakit. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan nonton video Wuhan gitu. Iya, kan pertama kali yang muncul kan video Wuhan. Tiba-tiba orang, wah di jalan, jadi kita langsung punya stigma, ngeri sekali di COVID-19. Padahal nggak harus gitu juga. Memang tidak begitu ya Pak Dokter ya. Semua kan ada proses. Mula-mula dia batuk, nggak ada tiba-tiba dia jatuh di jalan. Dia batuk dulu, periksa, terus dia kemudian sesak, baru mungkin dirujuk ke COVID-19. Seperti itu, nggak ada. Jadi karena kita sudah pertama kali nonton video itu, akhirnya kita, wah, ngeri sekali ya. Jadi kita panik. Dan panik itu membuat tekanan dalam pikiran kita sehingga berpengaruh terhadap imun kita. Yang pertama, iman. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa,
itu menambah ketenangan kita. Kita percaya bahwa ini akan berlalu. Juga membuat kita juga mendoakan orang lain. Jadi jangan hanya berpikir takut, khawatir, doa dong. Doakan dinas kesehatan, doakan pemerintah, doakan perawat-perawat dan dokter di garda depan, dan doakan kita juga supaya kita nggak kena. Jangan menjustis orang atau menstigma orang negatif. Isi dengan hal yang penuh dengan iman, itu membuat kita jadi lebih baik, lebih positif. Kedua, hikmah. Banyak orang yang nggak berhikmat sekarang. Apapun akan disediakan medsos. Tinggal Bapak Ibu menyaring mana yang hoax, mana yang betul-betul sumber terpercaya dan harus kita ikutin. Nah, kalau kita hanya dengar hoax, akhirnya kita panik sendiri, bingung sendiri. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita? Bukannya yang positif terjadi. Nah, kalau ditanya, ya Pak, banyak yang bohong ya, karena takut. Wah, nanti aku ditanya begini, makanya aku bohong, aku nggak dari luar kota. Karena takut. Karena menganggap itu aib dan sebagainya, karena faktor medsos tadi yang terus masuk dan tidak selalu efeknya baik. Jadi berhikmat tuh di situ memilah-milah info. Mana yang benar-benar dari sumber terpercaya, itu yang menguatkan kita. Saya sering ini Pak, nonton video ahli virus itu, Pak Muhammad, Profesor Muhammad. Nah, itu yang bikin saya semangat. Oh gitu rupanya. Kan kalau informasi itu baik dan bagus, kita jadi berpikir positif dan kita semangat, kita sembuh. Kalau itu negatif selalu bikin kita wah, akhirnya kita nggak bisa sembuh. Jadi berhikmat, hati-hati dengan informasi yang tidak benar atau hoax. Nanti kita harus pakai bawang merah, dan ini hasilnya semua borong bawang merah di pasar. Habis dah. Padahal enggak itu ya Pak ya. Nah, yang ketiga, kasih. Jadi kita melakukan social distance, menjaga jarak atau tinggal di rumah, itu bukan ya, kan budaya kita nih Pak, budaya gotong royong, ramah tamah gitu loh Pak. Jadi rasanya kalau kita diisolir seperti itu rasa gimana gitu, enggak. Tapi itu justru bentuk kasih kita kepada sesama. Kita tidak ingin sesama itu terpapar oleh kita, atau kita juga tidak ingin terpapar oleh sesama. Kita menjaga keluarga kita, itu kan kasih kita kepada keluarga. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka semua orang kan melakukannya dengan tanpa paksaan, tapi karena rindu agar orang lain tidak terkena, dan saya pun menjaga saya dan diri keluarga saya tidak terkena. Dengan pemikiran seperti itu, kita sudah melakukan kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, karena kita tidak ingin orang lain itu menderita. Itu cuci tangan. Dulu kita lihat, apaan sih orang pakai hand? Mereka sebentar gini, sebentar. Kemayul banget sih. Kita ngomong gitu orang tentang orang, tapi sekarang baru tahu. Oh, ternyata memang tangan kita ini paling kotor. Sebab itu harus dicuci di air mengalir. Kita taunya dulu dikobokan, di air mengalir supaya kotorannya ini. Karena itu penting, itu yang bawa semua ke mulut kita, dan itu yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi pola hidup sehat menjadi satu pilihan. Banyak kok masyarakat sekarang mulai sadar kesehatan Pak, dan itu sangat baik. Jadi kita lihat dampak positif dari wabah ini, itu ternyata bawa efek baik kepada kita semua. Jadi jangan hanya lihat yang buruk-buruk saja, ternyata banyak hikmah kok. Banyak hikmah yang kita peroleh dari wabah ini. Jadi kita saling menjaga, keluarga juga semakin harmonis, karena kumpul terus di rumah, ya kan. Banyak juga yang jadi positif, kan begitu. Maksudnya positif hamil, bukan positif corona, gitu kan, karena ketemu terus. Biasanya kerja masing-masing kan, ini jadi semakin dekat suami istri, anak, orang tua dan sebagainya. Itu kan baik.
Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Satu pasien positif di Kutai Timur sudah dinyatakan sembuh. Kesaksian Pendeta Nancy Uli Pakpahan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak perlu panik, namun tetap menjaga kewaspadaan dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kita akhiri liputan khas kali ini. Nantikan liputan khas Kaltim TV berikutnya. Jaga terus kesehatan dan stay at home.